Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap Bapak Andreas Agambroto Widyarsto, SPD Magister Sains, dan Bapak Budi Wibowo, SPD MPD. Dan beliau sudah melaksanakan kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, dan beliau dalam melaksanakan tugas sudah sangat bagus sekali. Satu, dalam pengembangan diri; kedua, dalam praktek baik; ketiga, melaksanakan tugas tambahan. Kalau Pak Budi Wibowo itu di bidang kesiswaan, kemudian Pak Agam itu di bidang BK dan koordinator BK. Terima kasih Bapak Agam, Bapak Budi Wibowo, selama melaksanakan kegiatan pembelajaran pembimbingan pada anak sudah melaksanakan diferensiasi terhadap siswa kami, sehingga siswa kami sudah melaksanakan pembelajaran yang baik dan mempunyai prestasi-prestasi yang sangat bagus. Terkhusus bagi Pak Budi Wibowo, kebetulan beliau adalah pembimbing untuk Olimpiade dan kemarin masuk di tingkat provinsi. Itu kami ucapkan terima kasih atas nama sekolah. Kemudian Pak Agam, terima kasih sudah membimbing anak-anak, sehingga peningkatan di perguruan tinggi tahun ini naik 200%. Untuk tahun berikutnya, Pak Budi dan Pak Agam dimohon oleh sekolah untuk dapat melaksanakan kegiatan pembimbingan kepada anak, dedikasi yang tinggi, dan tugas-tugas yang ada di CGP dilaksanakan dengan seksama dan untuk didesiminasikan kepada warga sekolah. Selamat dan sukses untuk Bapak Agam dan Bapak Budi Wibowo. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana sehat? Sehat. Ya, pada saat ini Bapak Ibu, saya akan mendestinasikan dari yang sudah saya buat dari calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4. Modul 1.4 ini merupakan rangkaian dari modul 1.1 sampai 1.4. Ini adalah modul terakhir saya di modul 1. Nah, di sini saya akan mendestinasikan Bapak Ibu bahwa saat ini tentang budaya positif. Seperti apa? Kita lihat. Ya, perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Karangnoto. Nama saya Budi Wibowo, SPD MPD GR. Nah, di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini saya merupakan rangkaian modul terakhir, modul 1.4, yaitu tentang aksi nyata. Nah, ini fasilitator kami dan pendamping praktek kami, Bapak Eni Purwono, SPD MPD, merupakan fasil kami, dan Ibu Resmiati, SPD MPD, merupakan pendamping praktek kami selama saya mengikuti guru penggerak saat ini. Ya, langsung saja. Nah, ini yang kita akan bahas Bapak Ibu selama kita akan bersama-sama. Saya akan mempresentasikan dari modul 1.1 sampai 1.4, yaitu mengenai satu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Ketujuh, segitiga restitusi. Dan kedelapan, contoh kasus budaya positif. Kesembilan, kesimpulan, dan terakhir, refleksi. Inilah rangkaian yang sudah kami lakukan selama saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1. Nah, yang pertama, mari kita saat ini kita belajar tentang apa itu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar yang kita bahas seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nah, tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Inilah yang menjadi filosofi saya ketika saya mengikuti program guru penggerak di angkatan 11. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, satu, pendidikan adalah menuntun.
di mana menuntun segala kodrat atau kelakuan anak secara kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, kita menjadi guru itu jangan menuntut, tetapi menuntun siswa untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Yang kedua, menghamba pada murid. Nah, maksudnya seperti apa menghamba pada murid? Yaitu pendidikan harus berpihak pada murid sesuai potensi, bakat, dan minat anak. Lalu yang ketiga, guru ibarat petani. Petani itu adalah sekolah ibarat tanah, lahan kita, dan murid itu ibarat benih yang saat ini kita akan lahan atau kita olah. Dan petani hanya dapat menuntun saja tumbuhnya benih-benih itu sehingga kita dapat merawatnya dan anak didik kita menjadi lebih baik. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yang kita bahas adalah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saat ini sudah kita lakukan melalui P5. Inilah siklus yang terjadi di dalam pendidikan kita, pembelajaran paradigma baru, yaitu kurikulum, pembelajaran, lalu asesmen. Inilah proses yang akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip pembelajaran dengan paradigma baru haruslah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu diantaranya yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Ini prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Lalu yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Lalu yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Inilah prinsip pembelajaran sesuai dengan paradigma baru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah, inilah Bapak Ibu siklus yang terjadi saat ini pada profil pelajar Pancasila. Untuk mendapatkan profil pelajar Pancasila itu harus mencerminkan beberapa sifat, yaitu ada berapa ini? Ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari profil Pancasila ini harus mengacu dari 6 bagian ini sehingga profil pelajar Pancasila dapat kita laksanakan dengan baik. Itu Bapak Ibu bagian-bagian yang merupakan bagian dari paradigma baru yang saat ini kita lakukan. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki di bagian kedua, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Seperti apa di dalam konteks ini, mari kita belajar bersama. Nah, di dalam sini perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, saya dan teman Anda. Sebaiknya secara kertas kecil tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda dan sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadir, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Nah, itu bagian contoh perubahan paradigma yang akan kita lihat ketika ada teman Anda menggenggam tangan, ya. Nah, seperti apa konteksnya? Nah, perubahan paradigma tersebut dengan teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol di sini adalah guru itu mengontrol murid.
Lalu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu berikutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol itu. Nah, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mengubah pandangan sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dia sebagai sesuatu kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, memaksa ada perubahan saat bujukan gagal. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah, lalu teori kontrol atau pilihan yang kita akan pakai adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Seperti itu. Nah, lalu makna disiplinnya itu seperti apa dari paradigma itu? Ya, kita lihat bersama-sama. Berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplini atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk menjalankannya, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah sebuah disiplin yang merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, motivasi intrinsik, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dihargainya tanpa adanya motivasi dari luar, yaitu ekstrinsik, seperti ancaman atau hukuman ataupun penghargaan. Nah, disiplin positif itu seperti ini, ada 3 bagian. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lalu disiplin diri juga mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Lalu perilaku disiplin juga berdasarkan motivasi sendiri, bukan karena hukuman, ujian, paksaan, atau ancaman, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan berdasarkan dari Dean Gation tahun 1998. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berintegritas global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang kita akan pahami bersama. Nah, kita akan memasuki yang tahap ketiga, yaitu teori motivasi atau hukuman atau penghargaan dan restitusi. Seperti apa teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Kita akan lihat 3 motivasi perilaku manusia
Berdasarkan Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya merupakan motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya adalah motivasi internal, terkenal dengan tujuan disiplin positif. Nah, bagaimana kalau kita melihat dari manusia merdeka? Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat mereka diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Siswa Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara bagaimana manusia yang merdeka. Nah, hukuman itu yang seperti apa? Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada siswa kita yang salah, terlambat masuk kelas atau dia melakukan kesalahan, kita kasih hukuman yang tiba-tiba atau tidak direncana. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi karena anak tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru atau orang tua yang memberi hukuman dan murid. Anak hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan baik sebelum atau sesudah. Itu yang dinamakan bagian dari hukuman. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati antara dua belah pihak, dibahas dan disepakati oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi sudah dibentuk guru, sekolah, orang tua. Murid, anak sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika mereka melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid anak tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Nah, sekarang kita lihat hukuman versus konsekuensi seperti apa. Kita lihat ada sebuah kasus tindakan guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid meminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari kasus ini tindakan guru termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Kita akan lihat. Nah, berarti tadi yang pertama ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah hukuman. Melari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit merupakan konsekuensi. Inilah hukuman versus dengan konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat apa toh hukuman itu dan apa itu konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan,
dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau bagaimana kita lihat dihukum oleh suatu penghargaan. Jadi kalau dihukum dengan menggunakan suatu penghargaan itu yang seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak diri pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika diinginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Bentuk program kebajikan. Bentuk program kebajikan dalam beberapa apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Itulah bentuk program kebajikan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita lihat di sini semuanya, Bapak Ibu semuanya. Di sini ada pembukaan, ada nilai kebajikan, situasi. Pembukaan kemarin saya diperhatikan. Kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai pembukaannya. Lalu kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukaannya terima kasih untuk kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita lihat. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2024. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperdulikan orang lain. Celkom Gosen 199. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah bagian dari ciri-ciri restitusi. Nah, kita lihat identitas gagal, hukuman, dan identitas sukses untuk disiplin konsekuensi. Bisa Bapak Ibu semua lihat di sini agak panjang, silakan untuk dibaca sendiri. Di sini coba dilihat, itu ada identitas yang gagal, hukuman seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, restitusinya juga merupakan pilihan. Ini bagian-bagian dari identitas sukses untuk disiplin dan identitas gagal untuk hukuman. Nah, ini juga ya, identitas gagal untuk hukuman dan sukses. Ya, demikian Bapak Ibu dari restitusi itu. Kita memasuki yang berikutnya, bagian yang keempat tentang keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Pasti Bapak Ibu semuanya pernah dan melakukan hal ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita lihat. Keyakinan kelas, mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, alasannya seperti ini Bapak Ibu semuanya.
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrisi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita lihat. Ini diagram untuk budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi ada 4 bagian, peraturan kelas, keyakinan kelas, lalu kita ke lingkungan positif, dan akhirnya menghasilkan budaya positif. Nah, kita lihat apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan peraturan. Terus kalau keyakinannya seperti apa Bapak Ibu, kita lihat semuanya. Nah, keyakinannya pasti akan melihat tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Kalau dilarang melakukan kekerasan pasti keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba tentang kesehatan, keyakinannya, bergantian atau menunggu giliran tentang menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan terakhir jangan berlari di kelas dan koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Oke? Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian kelima Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Kita harus paham dulu. Seperti ini Bapak Ibu, kita lihat. Kebutuhan manusia itu ada 5, yaitu pertama adalah kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Jadi inilah 5 dasar manusia di dalam kebutuhan hidup. Inilah ada 5 bagian yang sudah ada di dalam diagram ini. Yang berikutnya, identifikasi kebutuhan dasar manusia. Kasus pertama kita lihat, Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan diberikan Bimo. Identifikasinya sebagai berikut. Respon, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu guru mengejar aku karena sayang dengan aku. Aku hebat, kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Inilah respon yang diberikan oleh Bimo. Nah, jadi kebutuhannya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, kebutuhannya adalah Bimo di sini adalah dia kesenangan. Ibu guru mengejar, berarti cinta dan kasih sayang. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu namanya penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu adalah kebebasan. Itulah bagian dari identifikasi kebutuhan dasar manusia. Terus baru kita lihat lagi kasus 2. Ini ada 2 kasus ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya menurut Anda kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kita lihat. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, jadi kebutuhannya seperti apa? Kita akan cek. Nah, yang pertama merupakan bagian dari kesenangan. Kalau yang kedua merupakan cinta dan kasih sayang.
Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di dalam kelas, merupakan penguasaan. Dan terakhir, aku bosan belajar mulai terus di dalam kelas, merupakan kebebasan. Inilah identifikasi kebutuhan dasar manusia dari kasus pertama dan kasus kedua, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita memasuki ke bagian ke-6, yaitu tentang apa itu posisi kontrol. Kita akan masuk ke bagian 6, apa itu posisi kontrol. Seperti apa posisi kontrol? Kita lihat. 5 posisi kontrol itu kita lihat. Ada 1 yaitu motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, identifikasi berhasil sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, identifikasi berhasil sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri. Inilah kita lihat 5 posisi kontrolnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba kita lihat semuanya. Penghukuman, pembuatan rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita lihat identifikasi 5 posisi kontrol. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti menurut siapa yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya? Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat posisi kontrolnya seperti apa. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Merupakan pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, yaitu sebagai penghukum. Inilah identifikasi 5 posisi kontrol yang saat ini kita pelajari bersama. Yang ketujuh, yaitu adalah segitiga restitusi. Mari kita lihat segitiga restitusi yang terjadi. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini, karena penting di dalam kita nanti mengajar pada siswa kita di kelas kita masing-masing. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Inilah tahapan segitiga restitusi. Ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini harus selalu berkolaborasi, merupakan bentuk tahapan dari segitiga restitusi. Nah, seperti ini bagian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Lalu di bagian kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu kebutuhkan? Yang berikutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati, itu bagian menanyakan keyakinan. Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya seperti ini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu merupakan bagian dari menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid-murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasar setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa yang diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetapi berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar dari cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu bagian validasi kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinannya. Anak-anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia beriritasi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai hidup Islam apa yang telah kita sepakati? Kelas apa yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan pada Unstek pada saat ini. Lalu kita akan masuk ke bagian ke-8, yaitu tentang contoh kasus budaya positif. Budaya positif itu sangat penting Bapak Ibu di dalam kita menjadi seorang pendidik, karena itu akan membuat anak-anak menjadi lebih positif di dalam kita mengajarkan kepada mereka. Kita lihat seperti apa contoh kasus budaya positif yang terjadi. Nah, ini contoh kasus budaya positif. Halo, aku Sabrina. Hari ini aku bangun terlambat. Aku harus cepat-cepat ke sekolah dan biar nggak terlambat. Nah, Sabrina ketika dia melakukan seperti ini kasusnya, dia takut terlambat. Terus apa yang akan dilakukan Sabrina ketika sampai sekolahan? Kita lihat. Nah, contohnya, aku nggak terlambat. Tapi kenapa aku pakai sepatu warna coklat? Aduh, gimana nih? Kena marah nggak ya? Nah, ini merupakan bagian dari budaya positif. Dia sudah tidak terlambat, tapi ada bagian dia menggunakan sepatu berwarna coklat. Ini contoh kasus budaya positif. Contoh yang lain, kita lihat. Ketika sampai di sekolahan, Sabrina ketemu dengan Pak Lukman. Selamat pagi Pak Lukman. Maaf Pak, hari ini saya bangun kesiangan sehingga saya terburu-buru pergi ke sekolah dan saya memakai sepatu berwarna coklat. Lalu Pak Lukman menjawab, hai, saya Pak Lukman. Saya juga guru Sabrina. Saya sedang memperhatikan sepatu coklat yang dipakai Sabrina. Itu jawaban yang diberikan oleh Pak Lukman. Lalu berikutnya, lalu Pak Sabrina menjawab, tahukah Sabrina kamu peraturan sekolah kita tentang ketentuan warna sepatu? Sabrina menjawab, pastinya tahu Pak, sepatu harus berwarna hitam. Tapi karena saya tadi terburu-buru, jadi saya salah menggunakan sepatu. Rumah saya jauh sekali Pak, tidak mungkin saya harus kembali pulang. Inilah contoh-contoh budaya positif yang diberikan antara Pak Lukman dengan Sabrina. Lalu yang lagi jawabannya dari Pak Lukman, ya sudah, peraturan telah peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatunya. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Lalu Sabrina menjawab, saya minta maaf Pak. Tolong Pak, sekali ini saja izinkan saya boleh memakai sepatu coklat ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya ini Pak. Inilah bentuk contoh kasus budaya positif. Lalu berikutnya, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup sambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak ke sepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Lalu Sabrina menjawab, baik Pak, ini Pak, saya akan lepas sepatunya. Inilah bentuk sebuah budaya positif Bapak Ibu semuanya antara Sabrina dengan Pak Lukman. Terkadang kalau kita melihat siswa kita ketika kita melakukan seperti ini, kadang dia malah marah-marah, dia bentak-bentak gurunya, tidak mau, malah terjadi perselisihan antara Bapak Ibu guru dengan murid yang menggunakan sepatu tidak berwarna hitam. Nah, inilah bentuk yang harus kita tiru di dalam budaya positif di sekolahan kita, di sekolahan SMA Negeri 1 Karangmangu ini. Seperti itu, ya. Nah, contoh kasus berikutnya. Aduh, aku malu sekali karena nggak pakai sepatu, nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa jajan, nggak bisa main sama teman-teman, malahan terpaksa di kelas terus. Nah, ini Sabrina merefleksikan dia nggak bisa kemana-mana, malu dengan temannya. Tapi dari apa yang dilakukan Sabrina ini, pasti Sabrina akan memberikan suatu nilai positif untuk kedepannya agar tidak mengulangi dari kejadian yang telah dilakukan oleh Sabrina.
Nah, mari kita analisis kasusnya tadi. Seperti ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan, dan apakah indikatornya? Posisi kontrol sebagai penghukum, indikatornya adalah, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini adalah bentuk dari posisi kontrol sebagai penghukuman. Yang kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah lalu diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja. Seharian di sekolah, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Inilah bentuk dari sebuah posisi kontrol. Nah, sekarang kita akan melihat dari penerapan segitiga institusi yang ada dari kasus Pak Lukman dan Sabrina. Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Langkah-langkah yang diambil jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer menstabilkan identitasnya, yaitu Pak Lukman memberikan apresiasi kepada Sabrina dengan berkata, alhamdulillah ya, kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Validasi tindakannya, Pak Lukman bertanya kepada Sabrina, Sabrina, warna sepatumu apa? Bagaimana kesepakatan tentang warna sepatu yang digunakan ketika berada di sekolah? Menanyakan keyakinan, Pak Lukman bertanya, bagaimana cara kamu supaya tidak bisa mengikuti pembelajaran? Inilah kita lihat dari segitiga institusi yang ada. Lalu kita akan melihat dari nilai-nilai identitas kebajikan. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah ini, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang berwarna hitam? Nilai kebajikannya adalah yang dituju yaitu nilai toleransi atau menghargai ketika Sabrina menggunakan sepatu berwarna coklat. Lalu kita lihat analisis kasusnya. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kalau berdasarkan kita lihat yang dilakukan secara pendekatan persuasif kepada Pak Lukman untuk menempatkan diri sebagai guru manajer bukan sebagai guru penghukum, karena guru penghukum itu lebih memberikan dampak negatif pada psikis murid, tidak fokus pada tujuan guru sebagai posisi kontrol. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan visi sekolah terhadap guru yang lain. Jadi kata kuncinya kita harus menyamakan persepsi antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lain. Jangan nanti ada guru yang satu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau visi sekolah yang sudah disepakati. Kita masuk ke bagian 9, kesimpulan. Ya, kita lihat bersama Bapak Ibu, kesimpulan apa yang akan kita amati bersama dari bagian step-step yang sudah kita pelajari bersama tentang apa itu budaya positif pada saat ini. Nah, disiplin positif kita lihat teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Kita lihat Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Modal berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, penciptaan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu realitas kebutuhan kita berbeda dengan cara memahami pandangan orang lain. Lalu kita lihat makna disiplinnya. Bagaimana kita lihat makna disiplinnya di bagian ini? Teori motivasinya ada 1, 2, 3, yaitu merupakan dari teori motivasi. Nilai kebajikannya ini 5 posisi kontrolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Segitiga itu saja 3. Kebutuhan dasar manusianya seperti ini. Jadi inilah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir Bapak Ibu semuanya. Nah, kita masuk ke bagian refleksi. Kita lihat, kita akan merefleksikan dari apa yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir tentang materi di modul 1.4, yaitu tentang bagian budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari modul 1 yang sudah saya kerjakan, yang sudah saya jalani sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Kita lihat, yaitu refleksinya adalah 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya
yang saya dapatkan. Saya ulangi lagi, saya mendapatkan hal yang baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kedua, perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Lalu peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Lalu yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah saya mengikuti modul ini. Artinya Bapak Ibu semuanya, saya merefleksi dari bagian ini supaya saya paham dan mengerti bahwa saya akan paham tentang modul tentang 1.1 sampai 1.4 dan saya bisa memberikan yang terbaik dalam kontekstual ini. Ya, demikian yang bisa saya paparkan. Salam bahagia, menjadi guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu, demikian materi yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua yang hadir saat ini mungkin ada yang bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Silakan masukan Bapak Ibu membuat saya untuk bisa lebih baik ke depan menjadi guru penggerak. Silakan, monggo yang mau bertanya. Oh ya, monggo Pak. Nggih, pripun? Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Sugiono, pengajar mapel pendidikan agama Islam. Izin bertanya, dari hasil pemaparan yang sudah dipaparkan tadi, yang saya tanyakan, bahasa dalam melaksanakan segitiga restitusi itu sebaiknya menggunakan bahasa apa? Apakah menggunakan sesuai dengan IZD? Apakah tidak? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sugiono. Akan saya jawab langsung ya Pak Giono. Ya. Berdasarkan apa yang sudah ditanyakan Pak Sugiono, menggunakan bahasa yang bagaimana sesuai IID. Kalau saya sebagai seorang guru, harusnya kita menggunakan bahasa yang fleksibel. Artinya apa? Bahasa yang bisa kita terima oleh anak dan dari guru untuk anak maupun dari siswa ke guru. Jadi bahasanya bersifat fleksibel. Jangan terlalu nanti kita terlalu bahasanya bertele-tele. Akhirnya siswa juga susah untuk menerima apa dalam kegiatan yang dilakukan tersebut. Maaf ya diterima Bapak? Ya, bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugiono. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin dari Bapak Ibu. Ya, saya. Ya, monggo. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Pada awal pelajaran di sekolah kita itu disarankan dari kurikulum disuruh membuat keyakinan kelas. Saya berpikir apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Menurut saya kok sama. Tolong jelaskan bedanya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Slamet yang sudah ditanyakan. Mungkin ini menjadi sesuatu yang hampir sama ya, kesepakatan dengan keyakinan. Kalau kesepakatan itu adalah sesuatu yang sudah disepakati antara siswa dengan guru. Di dalam mungkin nanti awal pembelajaran itu pasti antara wali ketemu dengan muridnya, atau ketika pembelajaran jam pelajaran itu antara guru dan murid itu pasti bertemu, dia memiliki kesepakatan ketika pembelajaran tertentu. Seperti saya misalkan ngajar fisika, pasti saya punya kesepakatan, ya toh. Nah, terus apa bedanya dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu adalah hasil dari kesepakatan itu kita breakdown, diambil nilai-nilai yang baik, jangan diambil nilai yang buruk. Misalkan ketika di kelas ngajar Pak Slamet, misalkan ada siswa yang terlambat masuk, akhirnya saya hukum, misalkan dia tak suruh menggunakan push up atau dia sit up, tetapi kita ambil nilai positifnya. Nah, keyakinan kelas itu diambil nilai positifnya dari situ. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Dengan menggunakan bagian-bagian yang sudah kita pelajari di depan tadi, dengan melihat segitiga restitusi. Jadi ada bagian-bagian tadi yang kita harus pahami. Jadi Pak, kesepakatan dengan keyakinan itu berbeda. Kalau keyakinan itu adalah breakdown-nya dari kesepakatan yang sudah disepakati, diambil nilai-nilai positif dari apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal. Seperti itu Pak Slamet. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Slamet. Ya, mungkin satu lagi ya, biar tidak kita kelamaan. Ya, mungkin monggo Bu. Ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya mau bertanya
bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Apa perlunya segitiga restitusi? Ya. Mohon dijelaskan. Oke, Terima kasih. perlunya segitiga restitusi Bu Rini itu di dalam kita menjadi seorang guru itu adalah mengubah sesuatu paradigma pandangan anak-anak, tingkah laku maupun perbuatan yang tidak baik atau gagal menjadi lebih baik lagi dan di kemudian hari itu menjadi lebih sukses. Artinya begini Bu, di segitiga restitusi itu kan udah punya tatanan ya, ada 3 bagian. Nah, bagaimana kita itu ketika ada siswa itu yang mungkin membuat kesalahan, dari kita biasanya kita itu menggunakan, guru pasti menggunakan emosi dulu ya. Nah, tapi di sini kita mencoba untuk menggunakan bagian segitiga restitusi ini, bagaimana kita membuat anak itu ketika itu salah, dia menangkapnya itu jangan juga pakai emosi, tetapi kita benar-benar pakai nilai positifnya. Sehingga yang kemarin itu adalah kita itu gagal bagaimana kita membina anak, dan sekarang dia menjadi lebih baik dan dia kedepannya menjadi lebih terkontrol dan lebih sukses lagi di dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Rini ya, Oke, bisa terima dipahami? kasih. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu, cukup ya? Cukup. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya paparkan. Destinasi untuk saat ini, saya pribadi kalau ada salah tutur kata ketika saya menyampaikan materi ini, saya pribadi mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kita selalu diberkati. Itu ya. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Monggo. Terima kasih. Perkenalkan saya Triastanto, guru mapel sosiologi. Setelah mengikuti diseminasi dari teman-teman CPG, CGB yaitu Pak Agam dan Pak Budi, saya bisa lebih memahami tentang implementasi budaya positif, terutama juga berkaitan dengan segitiga restitusi. Semoga dengan diseminasi ini teman-teman di SMA Karangnongko semakin memahami tentang bagaimana menciptakan atau mengimplementasikan budaya positif di sekolahan, sehingga ke depan sekolahan SMA di Satu Karangnongko semakin jaya, jaya, dan jaya. Terima kasih.